Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang dia bilang Aidit apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah Itu udah gak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah. Ini habaib siapa itu Aidit? Aidit kan Bali. Itu udah gak ngerti sejarah. Orang gak ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang nggak tahu. Itu udah gak ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Bali. Bukan, dia orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Bali ke Indonesia. Lah orang ini nggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC, itu percikan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut bubar, dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Ba'awi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Ngerti? Disebut lagi, Ba'awi ini adalah Yahudi Akhenazi. Orang ini ngerti gak Akhenazi? Ada Sephardim, ada Akhenazi. Ada lagi Khazar, Qajar. Ngerti gak? Bisa-bisa ngomong begitu. Belajar di mana sih toknya itu? Kita ini bacaan ini banyak. Rujukan kita banyak. Itu kan 2000 sebelum Masehi kita udah baca sejarah Yahudi ini. Ngomongnya habaib Yahudi Akhenazi lah. Ya bisa habaib Bali adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Mana catatan sejarahnya? Belanda bawa Yahudi yang notabene Bali ke Indonesia. Mana catatan sejarah? Jangan asal ngomong enak nggak bayar gratis. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Musuh Ba'alawi. PKI yang mana? Oh, nggak ngaji ini. Ya tanya lah, goblok. Tolong lu palanya gede lu, kontol. Karena pelopor PKI ini kan, siapa namanya pelopor PKI? DN Aidit itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita PKI, awas PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI. Jadi Aidit itu adalah marga Ba'alawi. Sekali lagi, Wande merangkai kata. Oh, challenge itu nggak tahu ilmu huruf. Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang dia bilang Aidit apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah itu udah gak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah. Ini habaib siapa itu Aidit? Aidit kan Bali. Itu udah gak ngerti sejarah. Orang gak ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang nggak tahu. Itu udah gak ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Bali. Bukan, dia orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Bali ke Indonesia. Lah orang ini nggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC, itu percikan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut bubar, dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Ba'awi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Ngerti? Disebut lagi, Ba'awi ini adalah Yahudi Akhenazi. Orang ini ngerti gak Akhenazi? Ada Sephardim, ada Akhenazi. Ada lagi Khazar, Qajar. Ngerti gak? Bisa-bisa ngomong begitu. Belajar di mana sih toknya itu? Kita ini bacaan ini banyak. Rujukan kita banyak. Itu kan 2000 sebelum Masehi kita udah baca sejarah Yahudi ini. Ngomongnya habaib Yahudi Akhenazi lah. Habaib Bali adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Mana catatan sejarahnya? Belanda bawa Yahudi yang notabene Bali ke Indonesia. Mana catatan sejarah? Jangan asal ngomong enak nggak bayar gratis. Tapi rujukannya mana? Mesti bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa terkandung di sini berita bohong. Berita bohong itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1946. Itu ancaman hukumannya bisa 5 tahun 10 tahun. Ya berita hoax itu. Habib Rizik dalam keadaan sakit, dia bilang sehat, kata delik itu. Nah, apalagi ini bisa juga terkait dengan ujaran kebencian dan pemusuhan yang dikandung dalam Undang-Undang ITE. Kena lagi pasal. Bisa lagi juga Undang-Undang tentang diskriminasi dan etnis. Ini nggak main-main. Ini delik bukan delik kelas delik, ini delik biasa. Penyidik tanpa ada laporan bisa memproses ini karena dalam kandungan itu telah menyentuh aspek anti diskriminasi dan etnis, berita bohong atau ujaran kebencian dan permusuhan. Justru yang mengebuk Sandi jangan-jangan justru proyeknya Yahudi juga. Ya bisa jadi, tapi yang ngomong-ngomong begitu
Itu jelas berita bohong, mengandung maksud ujaran kebencian dan permusuhan dan tergolong tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Nah, itu nanti kita bahas di episode yang lainnya perlu kita kulik juga nih Nah kayaknya. iyalah, kalau ngomong aja tanpa bukti Anda berita bohong. Iya benar juga tuh. Soalnya kemarin sempat wah, yang ini kita ngomongin Pak Ali sebentar ya, apa Dok ya. Waktu itu kan kita kepengen tahu juga sih. Waktu itu sempat kita mau live. Oke deh. Live yuk kita lihat kebenarannya seperti apa sih bawa data masing-masing. Gak datang juga ya. Nggak ada. Emang gak berani. Oh gitu. Nggak bisa lah kalau ngomong tanpa data, tanpa Iya, fakta, iya. tanpa kekuatan bacaan. Hmm. Nah, gimana kalau dia nggak ngerti? Nanti kalau saya tanya Anda dapat literatur dari mana? Siapa menjelaskan itu? Iya. Ahli yang mana? Kalau sebaran ocehan dari WhatsApp itu jadi bukti, ya orang goblok aja. Gitu. Orang-orang Nasrani yang mempelajari Yahudi juga dan paham mengenai Nazi juga ketika Nazi itu ya membawa apa namanya Habaib, mereka juga nggak terima. yang akan Nazi yang dari Khazar itu turunannya ke Nazi itu ada di Eropa Timur. Ya memang ada di Yaman. Yang dipanggil Yaman itu Hadramaut dari Habib Mahfuz. Itu Habib Mahfuz itu ada Yahudi, dia anaknya Eben Oktar, siapa ya, disebut Sam atau Semit. Nah, itu adalah bagian daripada Yahudi pada saat itu disebut Kaukus Asia. Kaukus Asia ini yang dipanggil Khazar, turunannya Akhenazi. Tapi orang-orang ini berdiaspora sebagaimana terjadi di Eropa Timur menjelang pada saat dan setelah Perang Dunia Pertama. Dan kemudian diberikan tempat ke Israel. Jadi Israel itulah yang dipanggil Yahudi Akhenazi atau Khazar. Bukan siapa-siapa. Gitu loh. Karena banyaknya emang di Eropa Timur. Ya, namanya juga sekarang. Nah sekarang kalau Habaib dari Yaman ini adalah Yahudi Akhenazi, dan kita bingung dibawa oleh Belanda, nggak nyambung. Iya, kalau secara ideologi juga kan yang pendukungnya Ashkenazi juga nggak terima. Masa orang Ashkenazi nyuruh nginget Rasulullah, iya. suruh ngaji, Dia nggak ini- sesuai sama program dong gitu kan? Dia ini Yahudi yang berdasarkan kepada kitab Talmud, Ya. Talmud, dan ada paganisme, ada Kabbalah, dan juga selain itu kitab suci mereka adalah protokol of Zionis itu adalah kitab politik dia sampai sekarang. Wah, ya namanya juga orang pada bikin konten, Nah, tuh, iya. biar ditonton ngaco juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting penting ngomong Tapi aja. kan penyesatan, berita Iya, bohong, itu kan ujaran kebencian kan. Ya itu kan untuk yang Itu. takut Allah, kalau yang enggak kan cuek aja. Nah, iya. Nah,